Kisah ini sebenarnya merupakan kisah yang sudah cukup lama terjadi sekitar tahun 90-an. Kisah misteri hantu di sekolah ini dialami Yanto sewaktu masih SD. Namanya tinggal di kampung, podo era 90-an, tentu saja keadaannya masih sangat memprihatinkan dan singu. Cerita ini bermula ketika Yanto selesai mengikuti kegiatan pramuka. Sebelum pulang, Yanto rupanya mampir terlebih dahulu ke toilet sekolah. Entah bagaimana ceritanya, tahu-tahu ia terkunci di dalam kamar mandi. Tenaganya telah sepenuhnya dikerahkan untuk mencoba membuka pintu kamar mandi, namun rupanya usahanya sia-sia. Malah tak lama kemudian ia seperti mendengar langkah kaki menuju kamar mandi tempatnya terkunci. Namun tak seperti yang diharapkannya, suara langkah kaki tersebut berhenti dan menghilang tanpa ada tanda-tanda orang berada di sekitarnya. Perasaannya jadi menjiut dan takut. Yanto yang terkenal bandel dan nakal tersebut kemudian mencoba cari jalan keluar lain, namun saat ia melihat ke arah atas kamar mandi, ia melihat penampakan seorang wanita berambut panjang dan berpakaian serba putih dengan banyak luka di sekujur mukanya sedang memperhatikannya dari kayu atap bangunan kamar mandi. Sontak Yanto yang kaget dan takut langsung berteriak minta tolong sambil menangis. Penjaga kebun yang mendengar teriakan dari Yanto buru-buru berlari ke arah kamar mandi. Anehnya ketika Pak Marji penjaga kebun sekolah membuka pintu kamar mandi, dengan mudah pintu tersebut terbuka. Di dalam kamar mandi terlihat Yanto sedang menangis dan jongkok sambil menutup matanya. Kemudian Pak Marji membopongnya keluar dari kamar mandi dan mengajaknya ke belakang sekolah ke ruangan di mana Pak Marji biasa berjaga. Yanto sepertinya merasakan ketakutan yang luar biasa sampai ia menangis terisak-isak. Setelah terlihat agak tenang, Pak Marji mencoba bertanya kepada Yanto mengenai apa yang telah ia alami barusan. Dari situ kemudian Yanto menceritakan kejadian yang ia alami, menuturkan bahwa di kamar mandi sekolah terdapat hantu wanita berambut panjang yang mengenakan pakaian putih serta berwajah penuh luka. Mendengar cerita dari Yanto, Pak Marji juga membenarkan bahwa di sekolahan tersebut memang ada penunggunya dan salah satunya adalah kuntilanak yang sangat iseng. Setelah keadaan menjadi tenang, kemudian Yanto berpamit pulang pada Pak Marji karena adzan maghrib sudah berkumandang. Namun belum keluar dari halaman sekolah, tiba-tiba Yanto dikejutkan dengan keberadaan sebuah kaki buntung bersimbah darah yang bersandar di tembok sudut ruang sekolah. Kembali Yanto berlari menuju tempat Pak Marji berada. Singkat cerita, Yanto kemudian diantarkan pulang oleh Pak Marji supaya tidak terjadi apa-apa di jalan. Begitulah kisah misteri hantu di sekolah yang dialami Yanto.